Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita awali Ekaristi Kudus kita dengan lagu pembukaan Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat petang saudara-saudara sekalian, seluruh umat, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang berkesempatan mengikuti misa pada petang hari ini atau pada malam hari ini, pada hari yang pertama dalam pekan biasa yang ke-11. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama mengajak kita untuk senantiasa menyadari bahwa ada dua hal yang menjadi suatu tuntutan dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa kita senantiasa hidup dengan hukum berbanding lurus, ya, bahwa kita ingin bekerja semaksimal mungkin agar kita dapat memperoleh hasil. Tetapi juga sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menghayati hukum berbanding terbalik, bahwa banyak hal yang senantiasa kita alami yang menantang kita untuk mengambil sikap yang justru terbalik dengan apa yang kita alami. Itulah yang dikatakan dalam bacaan Injil nanti, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus mengatakan, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Mari kita hening sejenak pada awal peran Ekaristi dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami,
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah Tuhan, kami. kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur bersama dengan Ibu Weni yang boleh berulang tahun pada hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami tekun mengasihi semua orang, termasuk mereka yang berbuat tidak baik kepada kami, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Kami lewat perayaan Ekaristi ini pula ya Tuhan datang bersyukur kepadamu bersama dengan saudari kami Ibu Weni yang boleh berulang tahun pada hari ini. Dan kami mohon berkati senantiasa Ibu Weni agar selalu sehat-sehat dan dapat senantiasa menjalani hidup ini seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kalian, janganlah sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari keselamatan itu. Dalam segala hal, kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung darah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang maupun untuk bertahan, ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun terpercaya, sebagai orang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun tetap hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik, padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refrain, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa.
Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seperti telah saya kemukakan tadi, bahwa kita sering dihadapkan pada 2 tuntutan dalam hidup ini. Tuntutan yang datang dari diri kita sendiri, bahwa kita tidak harus bekerja dengan keras untuk bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Keberhasilan selalu berbanding lurus dengan kerja keras. Namun sebagai orang Kristen, dalam bacaan Injil tadi, kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang sangat tidak mudah. Ya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus tentu tidak boleh diterjemahkan secara sederhana atau secara harafiah. Tetapi semangat di balik kata-kata Yesus itu yang paling penting.
bahwa dalam hidup kita, dalam dunia ini seringkali berlaku hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum balas dendam tidak pernah akan menyelesaikan masalah dalam dunia ini. Hukum balas dendam akan melahirkan tindakan balas dendam lagi. Jadi menjadi lingkaran kekerasan dan kejahatan. Karena itulah Yesus dalam bacaan Injil tadi menantang kita untuk memutuskan lingkaran kekerasan yang berakhir dengan lingkaran kejahatan, yaitu melakukan yang sebaliknya ya pada orang yang memperlakukan kita dengan tidak sepatutnya atau sepantasnya. Bahkan Yesus menuntut bahwa kita mesti dapat mengorbankan apa yang ada pada kita untuk memenuhi apa yang diincar atau dikehendaki orang. Nah, itu pasti tidak mudah ya. Ya, kalau kita terjemahkan secara konkret ini, orang meminta baju kita, lalu kita mau memberikan jubah. Ya. Orang meminta motor kita, lalu kita beli mobil, itu kan tidak mungkin ya. Atau orang meminta pinjaman 10 juta, lalu kita beri 20 juta. Ya kan tidak mungkin itu ya. Itu tidak mungkin kita lakukan itu. Tetapi di sini Yesus mau mengatakan bahwa ya, perlakuan yang tidak baik harus dibalas dengan kebaikan. Kebaikan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa seringkali kita dihadapkan pada tuntutan hukum berbanding terbalik ya. Jadi melaksanakan perintah Yesus ini melaksanakan hukum yang berbanding terbalik, bahwa kejahatan selalu harus dibalas dengan kebaikan. Nah, biasanya pertanyaannya, sampai batas mana kita bisa bersabar dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini? Nah, tetapi ini tidak mustahil untuk kita lakukan ya. Sebagai orang Kristen, seperti dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama, pasti selalu dapat kita lakukan. Dan karena itulah Rasul Paulus tadi dalam bacaan pertama, pada bagian terakhir bacaan itu sangat menarik apa yang dia katakan ya. Ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun terpercaya, ya, ketika kita diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun terpercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang tidak dikenal terkenal, bahwa seringkali yang terkenal itu pelaku kejahatan ya. Ya, pelaku kejahatan dengan mudah ya terkenal, dengan mudah, bahasa istilah sekarang viral ya. Sedangkan pelaku kebaikan ya seringkali terlupakan. Namun pada saat-saat tertentu orang yang melakukan kebaikan pada akhirnya terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari dan usaha manusia yang kami roti hidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagimu Yesus. Kini ku beri
Engkau berikan, Terpujilah selama-lamanya. kiranya berkenan kepadamu, Yesus Tuhanku. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu, Yesus Tuhanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, berkenanlah memberkati persembahan roti dan anggur ini serta menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk mengabdi Engkau dan melayani sesama. Dan berkenanlah pula ya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, ucapan syukur kami atas hidup yang Kau berikan kepada kami, khususnya pada saat kami boleh kembali merayakan hari ulang tahun kami, sebagaimana yang disyukuri oleh Ibu Weni pada hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau sungguh baik hati karena kebaikan hatimu itu. Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Engkau sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan berikan rasa lega kepadamu, beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Kita ulangi satu kali lagi. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hidupku Tuhan. Barang siapa mematuhi sabda Kristus, dia dipenuhi oleh cinta kasih ilahi yang sempurna. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menguatkan kami dengan santapan surgawi. Semoga kami semakin tekun untuk melayani satu sama lain dan berani berkorban demi kebahagiaan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian dan seluruh keluarga kita, serta semua orang yang kita doakan, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku.